Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alkens TV yang dirahmati Allah, di dalam video ini saya akan menceritakan tentang lika-liku Nabi Hud menyebarkan agama Islam sampai kaum mengolok-olok Nabi Hud. Mari saya ajak Anda untuk mendengarkan kisah lengkapnya. Simak video ini sampai selesai, jangan sampai tersesat. Namun sebelum itu mari bantu channel ini untuk terus berkembang, dengan cara subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Berikan komentar yang positif, berikan like dan share video ini, semoga bernilai amal jariah karena ikut menyebarkan kisah Islami kepada umat Islam di dunia ini. Terima kasih. Dan yang sudah subscribe saya doakan rizkinya tambah melimpah, amin. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lanskap padang pasir yang tenang dengan bukit pasir dan langit biru yang cerah. Di tanah Arab, di tengah padang pasir yang luas, hiduplah suatu kaum yang dikenal sebagai Ed. Mereka kaya dan kuat tetapi telah melupakan jalan kebenaran. Suasana kota yang ramai dengan bangunan-bangunan megah dan pasar, orang-orang terlihat sibuk dengan berbagai aktivitas. Kaum Ed adalah para pembangun yang terampil dan pedagang yang pandai. Mereka membangun kota-kota megah dan mengumpulkan kekayaan besar, tetapi hati mereka dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan. Seorang sosok berdiri sendirian di bukit, memandang ke kota dengan tangan terangkat ke langit. Di tengah keengganan ini, muncul seorang lelaki mulia bernama Hud, diutus oleh Allah sebagai panduan bagi kaumnya. Dia memanggil mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada penyembahan kepada Allah yang Maha Esa. Hai kaumku, sembahlah Allah, kamu tidak memiliki ilah selain Dia. Kamu hanya membuat-buat sesuatu, berhala, yang tidak ada manfaatnya dan kamu mengada-adakan kebohongan. Suara Nabi Hud bergema di lembah saat ia menyampaikan pesannya tentang tauhid. Kaum-kaum berkumpul di sekitar Nabi Hud, beberapa mendengarkan dengan sungguh-sungguh sementara yang lain mencemoohnya. Sebagian dari Ed mendengarkan kata-kata Nabi Hud dan merasakan getaran di hati mereka, tetapi banyak yang mencemoohnya dan tetap dalam kesombongan mereka. Kaum Ed berkata, "Wahai Hud, kamu tidak membawa kepada kami bukti yang jelas, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena perkataanmu yang menyentuh hati kami." Ketidakpatuhan dan pengejekan dari kaum Ed. Peringatan akan hukuman datang. Awan gelap berkumpul di cakrawala saat Nabi Hud memberikan peringatan akan hukuman yang akan datang. Nabi Hud memperingatkan kaumnya akan konsekuensi dari ketidaktaatan mereka, tetapi mereka tetap keras kepala. Akhirnya, dia menyatakan bahwa hukuman yang keras akan menimpa mereka jika mereka tidak bertaubat. Dan hai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebatnya dan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Guntur bergemuruh dan petir menyambar di langit. Hukuman turun. Badai pasir yang ganas melanda kota, meruntuhkan bangunan dan menelan segalanya di jalannya. Ketika kaum Ed tetap bersikeras dalam ketidakpercayaan mereka, badai yang dahsyat dilepaskan atas mereka, angin bertiup kencang, dan bumi berguncang saat hukuman turun ke bumi. Al-Quran menyebutkan bahwa badai itu menghancurkan mereka dan meninggalkan mereka tergeletak di tanah, seperti pohon kurma yang ditebang. Keselamatan bagi orang-orang mukmin di tengah kekacauan, sekelompok kecil orang yang beriman, dipimpin oleh Nabi Hud, mencari perlindungan di sebuah gua. Di tengah kehancuran, beberapa jiwa yang saleh, yang telah mendengarkan panggilan Nabi Hud, menemukan perlindungan di dalam gua. Mereka berdoa untuk keselamatan dan menaruh kepercayaan mereka kepada Allah.
Orang-orang yang beriman terlihat berdoa dengan sungguh-sungguh saat badai menerjang di luar. Setelah badai mereda, meninggalkan pemandangan kehancuran. Kota-kota megah, tergeletak dalam puing-puing, dan penduduknya tidak ada lagi. Hanya orang-orang beriman, yang telah mengikuti Nabi Hud, yang terselamatkan. Orang-orang yang beriman keluar dari gua untuk menemukan pemandangan yang berubah. Nabi Hud berdiri di tengah reruntuhan, memberi ceramah kepada sekelompok kecil pengikutnya. Nabi Hud dan pengikutnya keluar dari gua untuk menemukan dunia yang berubah. Mereka terus menyebarkan pesan tauhid, mengingatkan orang-orang akan nasib, dan pentingnya kebenaran. Nabi Hud mengajarkan dan membimbing pengikutnya. Matahari terbenam di atas padang pasir saat adegan memudar menjadi hitam. Dan begitulah, kisah Nabi Hud menjadi pengingat akan konsekuensi kesombongan dan ketidakpercayaan, serta pentingnya tetap teguh dalam iman. Nabi Hud mengarahkan kata-katanya kepada kaumnya, yang telah selamat dari bencana, dengan nada yang hikmat. Hai kaumku, bertobatlah kepada Allah dan berserahlah kepadanya, tidak ada ilah selain Dia, Dialah yang memberi kehidupan dan yang mematikan. Kemudian, bertobatlah kepadanya dan berserahlah kepadanya, Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan menangguhkanmu sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya waktu yang ditentukan oleh Allah tidak dapat ditunda lagi jika kamu mengetahui. Beberapa di antara kaum mulai menunjukkan tanda-tanda penyesalan dan menerima pesan Hud. Sementara beberapa orang mulai menunjukkan tanda-tanda tobat, yang lain tetap keras kepala dan menentang. Kaum berkata, kami lihat kamu dalam kebodohan dan sesungguhnya kami anggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Perpecahan di antara kaum, dengan sebagian memilih mengikuti pesan Nabi Hud sementara yang lain tetap pada keangkuhan mereka. Sebuah kelompok orang mukmin, dipimpin oleh Nabi Hud, memulai perjalanan mereka menjauh dari reruntuhan. Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang yang beriman kepada Hud dipandu menuju keselamatan dan meninggalkan tanah, di belakang mereka. Para mukmin terlihat meninggalkan kota, wajah mereka penuh dengan harapan dan tekad. Nabi Hud melanjutkan misinya, melakukan perjalanan ke tempat-tempat lain untuk menyebarkan pesan monoteisme. Nabi Hud tetap hidup ketika dia melakukan perjalanan ke tempat lain, mengajarkan dan membimbing orang menuju jalan yang benar. Nabi Hud memberikan ceramah dan membimbing orang-orang di berbagai tempat. Murka Allah, hukuman yang diberikan kepada sebagai peringatan bagi bangsa-bangsa lain. Kisah menjadi pengingat akan konsekuensi kesombongan dan ketidaktaatan, serta rahmat Allah kepada mereka yang bertaubat. Kehancuran dan kehampaan sebagai akibat dari hukuman. Meskipun hukuman, rahmat Allah bersinar ketika Dia menyelamatkan mereka yang bertaubat. Bahkan dalam kemarahannya, Allah masih berbelas kasihan kepada mereka yang berpaling kepadanya dengan tobat yang tulus. Harapan dan penebusan ketika mereka yang bertaubat menerima rahmat Allah. Nabi Hud kembali ke tanah, setelah beberapa waktu, hanya untuk menemukan bahwa tempat itu dihuni oleh generasi baru yang tidak tahu apapun tentang masa lalu. Nabi Hud terlihat memberikan ceramah kepada penduduk baru, mendorong mereka untuk belajar dari kesalahan para pendahulu mereka. Generasi baru mendengarkan kata-kata Nabi Hud dengan seksama, menyadari pentingnya iman dan kebenaran. Orang-orang dari generasi baru mengikuti nasihat Nabi Hud, belajar dari kesalahan leluhur mereka. Generasi baru merangkul pesan monoteisme dan hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Pemandangan yang damai dengan orang-orang hidup harmonis, mengikuti ajaran Nabi Hud. Dan begitulah, warisan Nabi Hud terus hidup, pesannya tentang monoteisme dan kebenaran membimbing orang menuju jalan kesuksesan abadi. Saudara Alkens TV yang dirahmati Allah. Semoga dari kisah ini,
Bisa kita ambil hikmahnya serta menambah pengetahuan dan menginspirasi, dan kita bisa belajar memperbaiki diri kita yang lebih baik lagi. Mari memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.